Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar tentang laporan SPT PPN web base. Nah, pada kesempatan kali ini pelan-pelan kita akan belajar cara menginput laporan e-faktur dengan web base. Jadi untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN 111 PKP tidak perlu lagi create file CSV, tidak perlu lagi ya sekarang dari aplikasi e-faktur. Proses posting dan pelaporan SPT dapat dilakukan secara langsung melalui URL atau laman https web/efaktur.pajak.go.id. Kita akan coba untuk melakukan tour menu atau lihat-lihat menu. Jadi step pertama seperti biasa, masukkan ke laman atau cari URL-nya adalah web/efaktur.pajak.go.id, kemudian menu login untuk masuk. Masukkan nomor NPWP dan nama perusahaan, masukkan password akun PKP dan kemudian login. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Terdapat dua menu, yaitu profil PKP dan administrasi SPT. Ini ya, profil PKP dan administrasi PKP. Langkah kedua untuk mengisi profil penandatangan faktur pajak dan SPT, kita perlu menu profil untuk mengisi profilnya ya. Profil aplikasi itu yang nomor 4 ini profil PKP-nya. Kalau nomor 5 itu adalah diisi dengan nama dan jabatan penandatangan faktur. Kemudian klik nomor 6 simpan perubahan. Jadi ini profil PKP, kemudian yang nomor 5 adalah yang penanda tangan atau direkturnya, kemudian 4 ada profil aplikasi. Kalau setelah selesai kita simpan. Nah, adapun data yang muncul di profil PKP itu antara lain adalah nama, alamat, nomor ini ya, nomor telepon, HP, fax dan lain-lain. Itu adalah menu-menu atau submenu di profil PKP. Yang selanjutnya, kalau di administrasi SPT yang nomor 8 ini, kalau monitoring SPT itu subnya adalah submenu nomor 9 ini. Kita untuk membuat adalah posting, untuk memposting SPT di yang nomor 10 ini, posting PKP. Selanjutnya, step atau langkah keempat adalah muncul isian data posting. Kita masukkan tahun pajak dan masa pajaknya yang akan kita posting, kemudian selanjutnya kita submit. Nah, lalu muncul notifikasi proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Silahkan tunggu beberapa saat, tekan OK untuk melanjutkan. Jadi kalau sudah selesai, kita tekan OK. Langkah nomor 5 adalah untuk melihat dan mengisi detail SPT. Nah, kita ada beberapa pilihan, buka, hapus, dan cetak. Buka adalah untuk membuka, hapus ya untuk menghapus, ini untuk cetak SPT. Kalau untuk buka ya, jadi paling atas ini ya, klik buka. Kemudian langkah ke-6 adalah setelah data SPT berhasil dibuka, terdapat 3 menu, yaitu lampiran detail, lampiran AB, dan induk. Nah, kita ke lampiran detail dulu. Jadi lampiran detail, klik lampiran detail, kemudian pilih jenis formulir yang nomor 16 ini dan klik tampilan untuk melihat detail lampiran. Ini ada A1 daftar ekspor, A2 ini yang PK ya, penyerahan dalam negeri. Kemudian yang B1, B2, B3 adalah pajak masukannya. Setelah itu untuk mengunduh formulir A1 sampai B3 ke dalam bentuk CSV, tekan tombol download. Nah, nomor 18 ini ya, tekan tombol download.
Lakukan pengecekan untuk keseluruhan jenis formulir mulai dari form lampiran A1 yang pajak keluaran itu ya, A2, B1, B2, B3. Jika dirasa telah selesai, lanjut ke formulir AB. AB ini adalah kompilasi dari pajak keluaran. Klik lampiran AB, rekapitulasi penyerahan atau penyerahan dalam negeri untuk melihat penyerahan dalam negeri dan maupun luar negeri ya, semua penyerahan untuk melihat detail rekapitulasi. Jadi kalau nomor 21 ini adalah dalam hal faktur pajak digunggung, ditulis secara manual pada kolom 21 kalau digunggung ya. Kalau otomatis ini jadi editable. Kalau otomatis yang dari tadi faktur pajaknya ditulis 0 jika tidak ada penyerahan. Selanjutnya adalah rekapitulasi perolehan. Nah, ini lanjut pengecekan ke rekapitulasi perolehan adalah klik nomor 22 ini, langkah 22, rekapitulasi perolehan untuk melihat detail rekapitulasi. Nah, setelah itu step atau langkah ke-9 adalah perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Klik perhitungan PM yang dapat dikreditkan atau yang nomor 23 ini ya, untuk melihat detail perhitungan. Dalam hal terdapat kompensasi atau hasil perhitungan kembali pajak masukan, silahkan isi manual di kolom yang sudah disediakan. Ini yang nomor 24 ini ya. Ini dalam hal terdapat kompensasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah pernyataan menyadari sepenuhnya ini, kemudian submit. Setelah itu berikutnya akan muncul notifikasi untuk memasukkan file sertifikat elektronik seperti berikut. Nah, jadi kita diminta untuk memasukkan sertifikat elektronik untuk keamanan, kemudian file ini, browse ini, kemudian ketik passphrase-nya. Setelah itu kita diarahkan ke lokasi penyimpanan sertifikat elektronik, kemudian di open. Nomor atau langkah 13 adalah memasukkan passphrase tadi ya. Jadi masukkan passphrase-nya setelah membuka file. Setelah membuka file sertifikat elektronik baru masukkan passphrase. Kemudian klik setuju. Setelah itu kita klik OK. Nah, dalam lampiran induk nanti akan pilih induk atau yang nomor 32 ini, lalu tekan tulisan penyerahan barang dan jasa untuk melihat detail penyerahan secara secara seluruhan ya. Jadi nomor 34 ini adalah dalam hal terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN, silakan diisi nilai DPP atas penyerahan tersebut, atau ditulis 0 jika memang tidak ada penyerahan yang tidak terutang PPN. Jadi ini diisi secara manual langsung ya. Kalau yang lainnya kan terkompilasi atau terlink dari faktur yang kita terbitkan. Jadi yang selanjutnya adalah langkah ke-15. Jika status SPT kurang bayar seperti ditunjukkan dalam gambar di samping, maka input setoran pajak NTPN-nya. Kemudian setelah itu kita input NTPN tadi ya, dengan cari klik kaca pembesar. Nah, di sini kaca pembesar atau search, nanti akan keluar langsung dijadikan ke step 17 adalah pembayaran. Itu memang ada dua, yaitu dalam store langsung, nomor tanda penerimaan negara, nomor tanda penerimaan negara, dan pemindah bukuan. Bisa pembayaran karena pemindah bukuan. Kemudian kita pilih sesuai dengan NTPN atau PPK nilainya berapa, kemudian diklik tambah. Isikan bukti pembayaran, pilih NTPN bukti nomor 36 ini, kemudian masukkan nomor NTPN bukti PPK nilainya dan tekan tambah. Setelah itu yang langkah ke-16 dalam hal SPT adalah lebih bayar, silahkan beri tanda checklist pada kolom yang sesuai lebih bayar ya. Kalau lebih bayar, nah ini ada khusus ini ada beberapa pilihan. Kalau PPN lebih bayar bisa sesuai dengan pasal-pasalnya,
ada yang dikompensasi ke bulan berikutnya, atau dikembalikan atau direstitusi, dan lain-lain. Kalau langkah ke-17 selanjutnya adalah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Ini kalau membangun sendiri bisa langsung diisi di sini. Jadi DPP-nya berapa, kemudian terutang PPN tarif efektifnya adalah 2%. Dalam hal terhadap pembangunan sendiri silakan diisi DPP-nya, langsung diisi ya. Nah, ini selanjutnya adalah langkah ke-18, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal produksi. Nah, ini dalam hal terhadap pembayaran kembali bagi pajak masukan bagi PKP yang gagal produksi ya, silakan diisi PPN yang wajib dibayar kembali dan masukkan NTPN bukti pembayaran di ini, di kolom 43 ini, atau tulis 0 jika memang tidak ada pembayaran. Nah, ini selanjutnya adalah PPNBM atau barang mewah. Lanjutkan dengan pajak penjualan barang mewah, kalau ada silakan diisi langsung, kalau tidak ada diisi 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah kelengkapan SPT. Kita centang ini menyadari sepenuhnya. Kalau PKP ya ditulis PKP sendiri, kalau kuasa berarti ada surat kuasanya, kalau PKP sendiri berarti direkturnya yang menandatangani sendiri. Kemudian kita klik submit, begitu. Jadi kalau sudah selesai submit, kita klik OK. Nah, step yang atau langkah 21 ini tinggal kita untuk melakukan pelaporan SPT di menu daftar SPT, tekan tombol lapor. Nah, jadi di dashboardnya tinggal klik lapor. Nah, selanjutnya adalah muncul keterangan di detail SPT yang akan dilaporkan. Nah, untuk melaporkan file SPT silahkan tekan tombol choose file. Choose file ini untuk memilih file yang akan dilaporkan. Setelah muncul notifikasi upload lampiran berhasil, tekan lapor. Nah, ini yang 54 ini, tekan lapor. Kalau sudah selesai, tekan OK. Proses pelaporan SPT telah selesai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.